Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Kita akan melanjutkan pembahasan di tema 2, subtema 2 pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua yaitu setelah membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur 5W plus 1H dengan menggunakan kalimat efektif. Dan yang ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan yang terakhir yaitu setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Halo anak-anak hebat, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Kita simak saja teks berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya pada tanggal 5 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tugas pertama kalian yaitu jawablah beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang telah Bapak bacakan tadi dengan unsur 5W plus 1H. Kemudian kalian buat peta pikirannya ya. Pertanyaan pertama yaitu where, di mana? Di mana terjadinya pertempuran Surabaya? Yang kedua when, kapan? Kapan terjadinya pertempuran puncak di Surabaya? Yang ketiga yaitu who, siapa? Siapa nama pimpinan tentara sekutu di Surabaya? Selanjutnya yaitu what, apa? Apa isi ultimatum Inggris kepada rakyat Surabaya? Why, mengapa? Mengapa pasukan Inggris menggempur Surabaya? How, bagaimana? Bagaimana reaksi rakyat Surabaya terhadap ultimatum Inggris? Itulah beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, kemudian kalian tuangkan ke dalam peta pikiran.
Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun ciri-ciri kalimat efektif diantaranya yaitu satu, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setelah mempelajari tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, mari kita mempelajari cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya, atau yang biasa disebut dengan habitat. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Kita bahas saja satu contoh hewan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu bebek ya. Bebek merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berenang di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang serta mempermudah saat berjalan di atas lumpur. Berikut merupakan beberapa jenis hewan yang memiliki ciri-ciri khusus ya. Dan hewan-hewan ini sering kita jumpai di sekitar kita. Yang pertama yaitu ayam. Memiliki paruh pendek, tebal, dan runcing. Memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari ke belakang untuk mengais tanah dan berjalan. Ayam ini habitatnya tempat tinggalnya di kebun dan pekarangan rumah. Yang kedua yaitu bunglon, mampu mengubah warna kulit, lidah panjang dan lengket, mata dapat bergerak secara terpisah. Bunglon hidup di pepohonan rindang yang berdaun lebat. Yang ketiga yaitu ular, memiliki bisa yang beracun dan mematikan. Ular hidup di semak-semak hutan, padang rumput, sungai, perkebunan, pesawahan, dan lain-lain. Itulah 3 contoh hewan yang memiliki ciri-ciri khusus ya. Tugas kalian yaitu cari dan tuliskan 3 hewan yang mempunyai ciri khusus dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut ini ya. Di sini ada 3 nomor, nama hewannya apa, kemudian ciri-ciri khususnya apa, dan ciri-ciri habitatnya di mana. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.